Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan izin dan inayahnya pada malam hari ini kita dapat sama-sama berkumpul melaksanakan kegiatan yang rutin pengajian malam Selasa sekaligus memenuhi undangan daripada tuan rumah dalam rangka syukuran walimatul khitan. Mudah-mudahan niat baik, langkah kaki dan pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabatnya. Berharap kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Yang sama-sama kita hormati Shahibul Bait, Shahibul Hajat, Shahibul Bait, Shahibul Hajat, Bapak Rojak ataupun Hendra Eka Permana, dan juga Ibu Alin sekeluarga, yang kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berbahagia Ananda Rizki Al-Khalifi Rizki, yang alhamdulillah sudah dihitan. Ya, kita ucapkan selamat menikmati bentuk yang baru, dan juga kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh, Allah jadikan anak yang soleh, yang mudah-mudahan hidupnya nanti memberikan manfaat baik bagi keluarga, masyarakat, lebih-lebih nusa bangsa dan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti daripada acara malam hari ini, tuan rumah yang pertama tentunya mohon doa dari kita bersama sehubungan beliau telah menghitankan putranya, karena memang hal ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istaksir minan nasi min doa il khairi laka fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu au yurtamu. Mintalah kalian doa dari mulut yang banyak,
karena kamu tidak akan pernah tahu dari mulut yang mana doa itu Allah kabulkan dan Allah rahmati. Maka mudah-mudahan semakin banyak kita yang hadir, semakin banyak kita yang mendoakan apa yang menjadi harapan dan hajat daripada tuan rumah Shahibul Hajat ini senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melaksanakan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, di mana tuan rumah dalam rangka tahadus bin nikmah mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah karena putra beliau Al-Khalifi Rizki Abizan alhamdulillah telah dihitan, yang memang beberapa saat hal ini menjadi kendala ya, dilihat dari segi medisnya mungkin, tapi alhamdulillah akhirnya bisa dilaksanakan juga. Maka girang rasanya orang tua, maka kemudian beliau mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah atas dihitankannya putra beliau, karena memang hal ini menjadi bagian daripada salah satu syariat yang sangat penting di dalam agama kita, agama Islam, yakni dihitan atau biasa disebut oleh orang-orang kita disunat. Karena walaupun sunat itu atau khitan itu tidak termasuk dalam bilangan rukun Islam, tapi bisa dipastikan bahwa kalau orang Islam itu tidak dikhitan, orang Islam itu tidak disunat, maka ibadahnya tidak akan pernah sah. Dan kalau ibadahnya nggak sah, sudah bisa dipastikan bahwa ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khitan itu dalam kaidah fikihnya ma yutawassalu ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Tiap-tiap sesuatu yang menjadi wasilah bahwa satu kewajiban akan bisa dilaksanakan, maka yang menjadi wasilah itu pun menjadi wajib adanya. Satu contoh misalnya genteng kita bocor, wajibnya itu didandanin. Oleh karena genteng itu adanya di atas, dan biasanya kalau kita mau ke atas kudu pakai tangga, maka keberadaan tangga itu wajib, harus. Sebab kayaknya nggak mungkin kita bisa naik kalau nggak ada tangga, begitu. Wajibnya mendandanin genteng itu ya. Tapi adanya tangga jadi wajib, karena nggak mungkin kita bisa dandanin genteng di atas adanya kalau nggak ada tangga. Sholat wajib ya. Cuma salah satu yang menunjang sahnya sholat itu kan kalau kita sembahyang kudu dalam keadaan suci daripada segala najis. Maka wajiblah kita sholat dalam keadaan suci dari segala najis. Sementara salah satu yang menyebabkan kita sholat dalam keadaan punya najis adalah manakala kita belum dihitan. Karena tiap-tiap orang laki di ujung zakarnya, zakar itu batang kemaluan Pak, itu namanya zakar. Di ujung zakar ada yang namanya kulfah atau kuluh. Ini kulfah atau kuluh, kalau kita buang air kecil, kalau dia belum disunat, kalau kencingnya itu kencang, dia terbuka emang ya, terbuka. Tapi kan kadang-kadang ada air kencing yang keluarnya itu cuma setetes, biasanya ujung atau terakhir. Nah ketika air kencing itu keluarnya cuma setetes, itu kulpah kagak kebuka, otomatis air kencing ya udah keluar dari zakar, ngantong di dalam itu kulpah. Sehingga orang yang gak dihitan
bisa jadi air kencing yang nggak bersih, dan kalau dia sembahyang berarti bawa najis. Jadi begitu. Jadi maka wajiblah dihitan tiap-tiap umat Islam seperti itu. Pentingnya hitan dalam rangka membuang kulfah ataupun kulub tersebut. Demi apa? Demi sahnya pelaksanaan ibadah kita. Karena semua ibadah kan hampir didasari dengan kesucian daripada segala macam najis, lebih-lebih melaksanakan sholat. Itulah kenapa kita wajib dihitan. Dan syariat hitan ini sudah dari zaman Nabi Adam alaihi salam ada. Artinya para nabi dari zaman Nabi Adam alaihi salam sudah dihitan semuanya. Cuma emang banyak umat-umatnya yang tidak melanjutkan. Karena hukum hitan waktu itu tidak sewajib hukum di mana dimulai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, dari Nabi Ibrahim alaihi salam itulah baru semua hitan itu diwajibkan baik kepada para nabi dan juga para umatnya. Bahkan Nabi Ibrahim itu dalam riwayat dihitan ketika beliau umur 40 tahun, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim umurnya 40 tahun, turun datuk syariat bahwa beliau itu diwajibkan untuk berkhitan. Di antara kewajiban-kewajiban yang lain yang Allah wajibkan kepada Nabi Ibrahim, nah salah satunya adalah dihitan. Dan zaman Nabi Ibrahim gak ada bengkok, gak ada yang namanya suntik infus, gak ada yang namanya kayak yang sekarang yang dibakar apa namanya, laser, nggak ada. Yang ada waktu itu masih zaman batu. Jadi punya Nabi Ibrahim ditanggalin di batu, kemudian ditimpain lagi sama batu yang tajam, terus begitu. Itu sunat zaman Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim di hutan waktu itu umurnya 40 tahun. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada infus. Sehingga kalaupun kemaluan kita nih, anak-anak kita dibelah sono, belah sono, belah sono, belah sono, itu biasanya nggak ngerasain sakit. Paling sakitnya waktu disuntik. Begitu disuntik, disentil-sentil kagak berasa, baru udah dirawis-rawis, kan begitu. Kita sekarang. Kalau zaman-zaman kita nih, belum ada juga yang begitu. Paling ada bengkong. Bacanya Nabi salam alaika tatubras saja putus, ya. Nah, umat hitannya cepat, baiknya lama, ya. Nah, hitanan zaman kita dulu banyak pantangan, nggak boleh ngeliwatin pun mede. Kalau ngeliwatin pun mede terbengkak lagi, kan gitu. Yang paling bagus itu zaman kita hitanan satu, sering dilihat sama orang perempuan, atau kadang-kadang punya kita kagak sengaja dipatok ayam, itu biasanya cepat itu baiknya, ya. Dulu benar itu, ya. Cuman jangan sengaja-ngaja dipanin ayam, gitu. Mau kalau sengaja-ngaja dia maunya orang kagak dipatol, itu biasanya cepet gitu. Jadi hitan dulu, hitannya cepet, baiknya lama. Ya, kalau sekarang kan hitannya lama, bisa 2 jam, tapi biasanya sembuhnya cepat begitu. Ya, itu zaman sekarang. Dan hitan dulu cuma semodel, miring, iblak begitu. Kalau sekarang kan bisa dimodel-modelin. Nah, yang kadang-kadang dijahitnya aci bopondek lah begitu, ya kan, aci mesen gitu, dan lain sebagainya. Nah, intinya hitan itu dibuang kulfahnya atau kulubnya demi keabsahan ibadah sholat kita. Dan itulah pentingnya hitan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking istimewanya beliau berbeda. Kita bacakan dalam kitab Maulid, wa wulida Shallallahu Alaihi Wasallam mahtunan biyadil inayah. Jadi kalau Rasulullah itu lahir sudah dalam keadaan terkhitan, ya. Nabi itu lahir sudah disunat. Bahkan lebih istimewanya apa? Makhulan bikuhlil hidayah. Sampai matanya aja juga udah pakai celak, udah pakai serbeng, ya. Itu Nabi Muhammad. Jadi lahir udah disunat, matanya udah pakai serbeng. Makanya boro-boro ada darah, ya, boro-boro kotor. Orang lahir
udah bersih, udah suci, matanya udah rapi, udah make serpent. Kemudian udah dalam keadaan terhitan. Junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita umatnya ya sebagaimana hitanan yang dilaksanakan. Jadi wajib hukumnya hitanan bagi orang laki. Adapun bagi orang perempuan beda-beda pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i wajib sebagaimana wajibnya orang laki. Tapi imam-imam yang lain ada yang mengatakan nggak wajib, hanya sekedar boleh. Ya. Bahkan ada juga yang mengatakan nggak boleh sama sekali. Itu bagi perempuan. Cuma kalau menurut pendapat madhab Imam Syafi'i, hasil penelitian kesehatan juga bahwa kalau perempuan nggak sama sekali dihitan maka syahwatnya akan terlalu tinggi. Ya, kalau perempuan nggak dihitan, kalau dihitannya berlebihan itu buat perempuan akan menjadi syahwatnya lemah. Makanya kalau perempuan itu harus hati-hati kepada yang ahlinya. Makanya kalau punya bini kayak syahwatnya kebanget tuh, jangan-jangan belum disunat tuh. Dulunya loh, kan kagak boleh pisang ketempel lu mah. Kayak bebek tuh, jadi.